Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di video pembahasan kali ini kita akan membahas sifat koligatif larutan part yang pertama. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan materinya. Oke, di sifat koligatif larutan part yang pertama, kita akan membahas arti dari sifat koligatif larutan itu sendiri dan membahas tentang satuan-satuan konsentrasi yang akan kita gunakan pada saat mengerjakan soal perhitungan di jenis sifat koligatif larutan. Oke, yang pertama kita bahas dulu arti dari sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Oke, apa saja yang akan kita bahas di dalam sifat koligatif larutan nanti? Kita masuk ke jenis dari sifat koligatif larutan. Yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama, ada penurunan tekanan uap. Penurunan tekanan uap dilambangkan dengan delta P. Tekanan uap ya. Delta P. Yang kedua, ada kenaikan titik didih dilambangkan dengan delta TB. Yang ketiga, penurunan titik beku. Penurunan titik beku atau dilambangkan dengan delta TF. Oke, dan yang keempat, tekanan osmosis atau osmotik ya. Osmosis dilambangkan dengan P. Nah, keempat sifat koligatif larutan inilah yang akan kita bahas di bab pertama semester 1 ini. Tapi sebelum kita masuk ke jenis-jenis dari sifat koligatif larutan, kita harus memahami terlebih dahulu beberapa satuan konsentrasi yang akan sering kita pakai ya pada saat mengerjakan soal perhitungan dari jenis-jenis sifat koligatif larutan. Oke, kita masuk ke konsentrasi larutan. Oke, satuan konsentrasi yang pertama ada molaritas. Molaritas biasanya nanti dilambangkan dengan huruf M kapital. Molaritas menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam 1 liter larutan. Oke ya. Rumus molaritas yang akan kita pakai, molaritas sama dengan N per volume. Nah, N di sini menyatakan mol, V-nya volume. Atau boleh di sini kita jabarkan lagi, M sama dengan gram terlarut per mr terlarut dikali 1000 per volume. Nah, tapi apa bedanya di sini? Volumenya. Kalau di rumus yang pertama, satuan volumenya harus liter. Rumus yang kedua, satuan volumenya di sini mililiter. Jadi tergantung dari tipe soal yang kita cari nanti ya. Atau seandainya nanti di soal kita mendapatkan ada persentase, gunakan rumus molaritas yang persentase. Molaritas sama dengan 10 persentase dikali dengan rho dikali 1000 per mr. Oke, rumus inilah yang akan sering kita gunakan ya. Nah, ingat N kecil di sini menyatakan nilai mol. Kalau rho massa jenisnya, ini kan ada rho nih. Rho itu menyatakan massa jenis. Oke, kita buat di samping aja. Rho menyatakan massa jenisnya. Massa jenis dari larutannya nanti ada di soal biasanya. Massa jenis. Oke.
Ini rumus yang pertama untuk mencari konsentrasi. Kita lihat contoh soal. Molaritas 4 gram NaOH yang dilarutkan dalam 2 liter air adalah berapa jika diketahui ArNa23, O16, dan H sama dengan 1. Oke, sekarang kita akan mencari molaritasnya. Gunakan rumus molaritas ya. Karena di sini bukan persentase, berarti ambillah rumus yang bukan persentase. Bisa pakai yang pertama atau yang kedua ini. Nah, karena yang ditanya di soal adalah molaritas dan diketahui ada gram, kemudian volumenya juga liter, saya lebih terbiasa menggunakan rumus yang pakai gram per mr. Gak masalah ya, karena di sini ada gramnya langsung karena belum diketahui mol. Jadi, molaritas sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume. Ingat, volume ini nanti harus satuannya mililiter. Nah, di sini ada NaOH. Ya, NaOH kita harus tahu dulu mr-nya. Ingat, mencari mr dari NaOH. Kalau mencari mr, kita jumlahkan semua AR-AR-nya. AR dari Na, berapa Na-nya tadi? Na diketahui 23. Oke, O-nya berapa? O-nya sama dengan 16. Oke, H-nya berapa? H-nya sama dengan 1. Nah, kita tambahkan semuanya. 23 ditambah 1, 24. 24 ditambah 16 sama dengan 40. Jadi, dapatlah mRNaOH sama dengan 40. Ya. Jadi, mR-nya sama dengan 40. Karena kita jumlahkan semua AR-nya. Oke, tinggal kita masukin ke rumus. Gramnya tadi sudah ada, 4 gram per 40 dikali 1000 per volume. Nah, berapa volumenya di soal tadi? 2 liter. Kalau dia 2 liter, karena saya menggunakan rumus yang mililiter, berarti ubah ke mili. Dari liter ke mili, kita kali 1000. 2 dikali 1000, jadi 2000. Oke, kita sederhanakan. 1000 habis, tinggal 2. 4 sama 4 habis, jadi tinggal 1 per 20. Ya kan? 1 per 20. Nah, 1 per 20 ini berapa? 0,05. Satuannya molaritas atau mol per liter. Ini sama aja ya, mol per liter, atau boleh kita buat molaritas, ini sama aja artinya. Oke, itu contoh soal untuk yang molaritas. Oke, bisa difahami ya. Satuan konsentrasi yang kedua ada molalitas. Kalau molalitas nanti dilambangkan dengan M kecil. Nah, molalitas menyatakan banyaknya mol zat terlarut di dalam 1 kilo pelarut. Oke, untuk mencari molalitas hampir mirip dengan molalitas, tinggal kita ganti saja lambangnya. M kecil, molalitas ya, sama dengan mol per massa pelarutnya. Satuannya nanti kalau di sini P-nya satuannya harus kilogram. N di sini tetap mol ya, molnya. Oke, atau bisa kita jabarkan seperti yang gram per mr kali 1000 per volume. Berarti di sini 1 molalitasnya sama dengan gram per mr, gram terlarut per mr terlarut, dikali 1000 per massa pelarutnya tadi. Berarti satuan massa pelarutnya di sini harus gram. Nah, GR ya. Oke, kita garisin dulu pakai yang merah. Oke, harus diingat ya, P di sini sebagai massa pelarutnya. P massa pelarut, jangan tertukar antara massa pelarut dengan massa terlarut pada saat pengaplikasian di soal nanti. Ini massa pelarut yang P. Oke, kita lihat contoh soal ya.
Kemolaran suatu larutan 20% berat C2H5OH dengan MR 46 adalah berapa? Oke, kalau untuk mencari molalitas, ingat dua rumus tadi ya. Nah, di sini ternyata dikasih tahu dalam bentuk persentase. 20% berat dari C2H5OH artinya ya 20% berat C2H5OH ini artinya sama saja mengandung 20 gram C2H5OH dan sisanya air. 20 gram C2H5OH dan sisa dari 100 gram berarti 80 gram. 80 gramnya air atau H2O. Nah, sudah tahu masing-masing masanya. Kita masuk ke rumus molaritas tadi. Rumus molaritas sama dengan molalitas ya, salah. Molalitas sama dengan gram per mr, ini terlarut semuanya, dikali 1000 per massa pelarutnya. Oke, gram terlarut, berapa gram terlarutnya? 20. Karena yang terlarutnya adalah si C2H5OH. Ingat, kalau kita membedakan terlarut sama pelarut, biasanya yang terlarut lebih sedikit dibandingkan dengan pelarutnya. MR-nya diketahui di soal 46 dikali 1000 per massa pelarutnya 80. Oke, kita sederhanakan dulu aja. 20 dengan 80, sisa di bawah 40 ya. Sisa 4 ya. Kemudian kita sederhanakan lagi, berarti 1000 dibagi 46 dikali dengan 4. Masih bisa kita sederhanakan lagi, 1000 dibagi dengan 4, ini ya. Sisanya 250. Oke, tinggal kita bagi 250 dibagi dengan 46. Hasilnya 5,4 lebih ya. 5,4 molal. Nah, ini satuannya molalitas ya. Oke, paham sampai di sini? Bisa difahami ya. Oke, sekarang kita masuk ke satuan konsentrasi yang ketiga, ada namanya fraksi mol. Fraksi mol dilambangkan dengan X, nanti akan kita bahas ada dua, ada fraksi mol terlarut dan fraksi mol pelarut. Fraksi mol terlarut kita lambangkan dengan XT. Oke, rumus untuk mencari XT sama dengan mol terlarut per mol totalnya. Mol terlarut ditambah dengan mol pelarut. Oke. Yang kedua, ada fraksi mol pelarut XP sama dengan mol pelarut dibagi dengan mol totalnya juga terlarut ditambah dengan mol pelarutnya. Atau boleh nanti kalau sudah dapat salah satu untuk mencari yang lainnya gunakan rumus yang ketiga. Karena XT ditambah dengan XP sama dengan 1. Nah, jadi nggak terlalu banyak nanti rumus yang kita pakai ya. Harus diingat, XT di sini fraksi mol terlarut, XP fraksi mol pelarut, NT mol terlarut, NP mol pelarut. Oke, kita lihat contoh soalnya. Fraksi mol terlarut dari 10% NaOH dengan MR sama dengan 40. Oke, yang ditanyakan hanya fraksi mol terlarut. Jawab. Ingat ya, 10% massa tadi artinya kita bagi 10% milik NaOH 10 gramnya ini 10% NaOH. Kalau kita jabarkan, ini artinya sama saja 10 gram punya NaOH, sisanya 90 gram ya punya pelarutnya. Kalau pelarutnya tidak disebutkan, berarti pelarut universal air. 90 gram air atau H2O. Udah, kita masuk ke rumus yang ditanyakan fraksi mol terlarut, berarti pakai yang XT. XT sama dengan mol terlarut. Oke, mol terlarut siapa terlarutnya tadi?
si NaOH. Berarti mol itu gram per mr. Langsung kita jabarin aja. 10 per mr-nya 40. Dibagi dengan mol terlarut juga. 10 per 40 ditambah mol pelarut 90 masanya. MR dari H2O ini 18, ARH1 ya. 1 dikali 2, 2 ditambah O16 sama dengan 18. Oke, sekarang coba kita sederhanakan 10 per 40. Kalau kita sederhanakan jadi 1 per 4. 1/4, di bawah juga 1/4 ya. 1 per 4 dibagi 1 per 4 ditambah 90 per 40 ini 5. Nah, kita sederhanakan lagi, samain dulu penyebutnya. Oke, 1/4 ditambah 5 itu artinya 21 per 4 ya. Ingat aturan pecahan. Jadi 1 per 4 dibagi 21 per 4. Kita coret 4-nya. Nah, berarti tinggal 1 per 21. Oke, itulah fraksi mol terlarutnya. 1 per 21. Sekarang kita masuk ke satuan konsentrasi yang ketiga, biasa mencari persentase. Nah, untuk persentase di sini menyatakan jumlah gram zat terlarut dalam tiap 1 kg dalam 100 gram larutannya atau 1 kilo larutan. Untuk mencari persentase, rumus yang kita gunakan massa terlarut per massa total dikali dengan 100%. Nah, dengan massa total adalah massa terlarut ditambah dengan massa pelarutnya. Jadi kita jumlahkan, itulah massa total. Oke ya. Oke, sekian video pembahasan sifat koligatif larutan part yang pertama. Semoga video pembahasan ini mudah difahami. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.